ghairu nafi'in bi ijma'i ahli al-ilmi an-nutqu bi hadhihi kalimah min ghairi fahmin li ma'naha, bahwa telah terjadi konsensus atau sepakat para ulama ahlul ilmi bahwa la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah ini tidak bermanfaat bagi orang yang sekedar mengucapkan tanpa mengetahui dan memahami maknanya. Wala amila bima taqtadihi, dan tidak mengamalkan konsekuensinya. Ya. Jadi, ya, kalimat la ilaha illallah yang tercermin di dalam ayat kursi tadi, Allahu la ilaha illahu, itu adalah kalimat, ya, kalimat sakti, kalimat yang dengannya seseorang itu masuk surga, kalimat yang dengan sebabnya seseorang itu dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, di dunia dan akhirat. Kalimat itu tidak bermanfaat bagi orang yang sekedar mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tidak memahami maknanya. Karena dia tidak memahami maknanya, dia pun tidak menjalani konsekuensinya. Ya, maka kalimat yang seperti ini tidak bermanfaat bagi orang yang dia menyembah kepada selain Allah meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Persaksiannya itu tertolak karena bertentangan dengan perbuatannya. Kan kita ini bersyahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi. Makanya mempersaksikan itu harus dengan ilmu. Saksi yang tidak punya ilmu tidak diterima, kan gitu. Kalau hakim menanyakan atau memanggil seorang saksi, Anda tahu apa yang akan Anda hendak persaksikan perkaranya? Iya, saya tahu persis. Oh ya, diterima. Tapi kalau misalnya saya nggak tahu menau, ya, tentang persaksian yang akan saya persaksikan dulu. Terus kenapa Anda ke sini? Kan kenapa Anda bersaksi? Maka bersaksi itu harus tahu maknanya. Berikut konsekuensinya. Karena apa? Karena hakikatnya syahadat itu adalah akad perjanjian. Kita berjanji hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Anda kalau berakad, kita kalau berakad, itu kan ada konsekuensinya kan? Akad jual beli, AJB, konsekuensinya itu apa? Kalau sudah terjadi akad jual beli, berarti apa? Si penjual harus menyerahkan barangnya, si pembeli harus membayarkan harganya, baik itu cash ataupun tempo atau sesuai dengan yang disepakati, tempo sekian tahun, tempo sekian bulan, sepakat. Kalau misalnya ada orang yang dia mengatakan, oh saya mau jual beli, saya mau berakad jual beli, tapi saya nggak mau bayar, gimana? Wah, itu berarti Anda itu akadnya tidak diterima, batil Anda. Kenapa? Anda itu cuma ngomong tok, tetapi tidak mau menjalani konsekuensi dari akad jual beli. Saya pengen barang ini Pak, berapa harganya? Oh ini harganya misalnya 100.000 atau 100 juta misalnya. Anda mau? Ya, saya mau Pak. Terus bayarnya kapan? Tapi saya nggak mau bayar. Wah, ini namanya apa? Menyalahi akad. Namanya akad itu ada konsekuensinya. Penjual mana saja pasti akan mengatakan, oh Anda ini nggak serius ini. Ya, Anda tidak serius dengan persaksian atau dengan akad Anda. Sama, orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi dia apa? Berdoa kepada selain Allah, dia meminta kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, maka hakikatnya la ilaha illallah dia tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Ya karena dia membatalkan persaksian la ilaha illallah sendiri. Dia menyelisihi konsekuensi dari la ilaha illallah. Dia tidak mau bayar, nggak mau bayar. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kami tutup kajian sebelumnya, ya, pembahasan kita untuk hari ini dengan makna la ilaha illallah. Beliau mengatakan di sini makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi
selain Allah. Wa huwallahu wahdahu la syarikalah. Dialah Allah yang tidak ada sekutu baginya. Ya. Yang diibadah itu banyak. Ada peribadahan kepada batu, ada. Peribadahan kepada matahari, ada. Orang mengibadahi sapi, ada. Orang beribadah kepada makhluk apapun, itu ada. Tetapi apakah itu benar? Maka kita katakan la ma'buda bihaqqin illallah. Bahwasanya sesembahan-sembahan itu tidak ada yang benar kecuali hanya Allah saja. Allah saja. La ma'budu bihaqqin illallah. Sehingga makna la ilaha illallah bukan sekedar tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta selain Allah, bukan itu maknanya, bukan itu. Karena apa? Ya karena orang musyrik itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meyakini bahwa pencipta itu Allah. Orang musyrik. Mereka disebut musyrik bukan karena mereka meyakini batu-batu berhala itu menciptakan, bukan. Mereka itu kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawaban orang musyrik di zaman Rasul apa? Katakan, kok disebut? Padahal mereka meyakini pencipta itu Allah saja. Mereka meyakini pencipta itu satu loh. Kok disebut musyrik? Karena mereka memberikan ibadah, peribadatan, penyembelihan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya kalau ada yang ingin ditanyakan, Pak, kami buka ya untuk sesi pertanyaan. Barakallahu fikum. Nah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan Ustaz, di kampung Ana ada suatu wilayah yang waktu korban itu nggak berani nyembelih sapi, Ustaz. Kalau dia nyembelih sapi katanya nanti takut kena bala, itu termasuk kesyirikan atau gimana? Takut kena bala. Kalau nyembelih sapi. Ya. Masih ada wilayah di Jawa Tengah yang takut nyembelih sapi, nggak berani nyembelih sapi karena hewan yang zaman dulu kan zaman Hindu katanya kan. Jadi setelah Islam ini masuk, jadi kalau untuk nyembelih sapi itu nggak berani, mending sampai sekarang kayaknya nggak berani. Berani cuma kalau korban itu kalau nggak kerbau dia kambing. Ya. Ya. Sapi nggak berani. Baik, barakallahu fiik. Itu termasuk keyakinan yang tidak benar. Ya. Dan itu keyakinan jahiliyah yang harus ditinggalkan. Bahwasanya apa? Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum. Dihalalkan bagi kalian al-an'am, binatang-binatang ternak. Ternak itu apa? 3 model yang kita pakai untuk kurban. Pertama, unta. Kedua, sapi. Yang ketiga, kambing atau domba. Sapi itu masuk di dalamnya bisa, kerbau itu bisa. Yang jelas apa? Ya. Tidak boleh seseorang itu mengharamkan. Pertama harus ikhlas. Maka boleh seseorang itu meruqyah dengan misalnya membaca-bacakan yang tadi disebut. Yang kedua, meruqyah itu harus dengan ayat Al-Qur'an. Baik surat Al-Baqarah ataupun ayat kursi, Al-Fatihah atau yang lain. Yang ketiga, atau dengan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang keempat, dengan doa-doa yang difahami maknanya. Dengan bahasa Indonesia boleh? Boleh. Ya. Jadi boleh dengan bahasa Indonesia, yang penting tidak dengan bahasa yang qomat kamit enggak jelas. Kalau orang meruqyah dengan bahasa yang qomat kamit enggak jelas, ini tidak boleh. Ya. Jadi boleh. Hanya saja di sana ada hal lain. Ketika seseorang hendak meruqyah, hendaknya dia ya menyiapkan diri dan mentalnya. Kenapa? Ya. Karena tidak menutup kemungkinan dia akan membutuhkan ya terforsir waktunya, satu. Yang kedua, secara mental pun demikian. Ya. Bahwasanya bisa jadi peruqyah itu nanti akan diserang balik. Kalau enggak dia, siapa yang diserang? Keluarganya. Maka dari itu terkadang menjadi seorang peruqyah itu bukan
bukan sembarangan. Orang yang biasa meruqyah bukan sembarangan ya. Saya tahu ada sebagian asatidz itu yang beliau ya ma'ruf itu insyaallah beliau kalau diminta meruqyah udah afwan. Saya masih punya anak kecil. Saya masih punya apa? Anak kecil. Maksudnya anaknya dia. Nah, yang lain saja yang sudah pengalaman ya, yang sudah pengalaman. Nah, kalau misalnya mau meruqyah dan kita kepepet untuk hanya kita bisa meruqyah misalnya, maka dengan tadi itu ikhlas dan gunakan Al-Qur'an ataupun hadis Nabi ataupun ini ya. Dan tidak usah diajak ngobrol. Ya, tidak usah diajak ngobrol. Jangan diajak ngobrol. Ruqyah itu bukan ajang ngobrol, apalagi sambil istilahnya dibikin konten, kamu dari mana? Ayo. Terus di enggak. Karena tujuannya adalah apa? Mengusir. Maka bacakan dan seseorang hendaknya apa? Dia tidak keluar dari pakem yang ada. Jadi bukan malah menjadikan itu sebagai sebuah apa? Ya tadi komersialisasi ya. Atau menjadi sebuah konten tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Masih ada, Pak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, barakallahu fikum. Hadis-hadis yang berkaitan, kebetulan saya membahas tafsir surat Yasin, ya sudah bahas tapi di masjid yang lain. Hadis-hadis yang berkaitan dengan fadail atau keutamaan surat Yasin secara khusus, itu hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Ya, termasuk tadi Yasin itu adalah jantung qalbu Al-Quran atau jantung Al-Quran. Ya, nah. Meskipun di sana ada sebagian yang mereka mensunnahkan atau menyukai untuk dibacakan surat Yasin bagi orang yang hendak apa? Meninggal. Bukan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena di dalam surat Yasin itu ada ya makna yang terkandung qila dukhulil jannah. Ya, ada apa? Perkataan masuklah kamu ke dalam surga yang menimbulkan apa? Menimbulkan semangat bagi orang yang mendengar. Tentunya yang dengar dan yang ngerti artinya. Maka ya ini sebagian ulama. Meskipun secara dalil secara khusus maka tidak ada. Yang ada adalah laqinu mautakum la ilaha illallah. Kalau orang hendak meninggal maka bacakan la ilaha illallah. Nah, meskipun demikian surat Yasin itu kandungannya sangat agung dan sejatinya ya mungkin nanti insyaallah kalau ini selesai surat ayat kursi mungkin kita berpindah karena tafsir kita insyaallah akan tafsir ayat pilihan Pak ya. Ayat pilihan ya nanti by request ya nanti insyaallah. Ya, by request. Yang jelas apa? Di dalam surat Yasin itu terkandung tauhidullah. Ada tauhidullah. Demikian juga ada kisah-kisah tentang orang yang teguh dalam tauhid, kisah penduduk Antokia. Demikian juga ada tentang dalalah atau penunjukan bahwasanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Allah menyebutkan nikmatnya ya dari penciptaan langit dan bumi. Demikian juga diciptakan ada kapal dan yang lainnya. Ini semuanya mengajak untuk mengesahkan kepada Allah. Kemudian Allah tutup surat Yasin itu dengan keyakinan yang diingkari oleh orang-orang Arab jahiliyah, yaitu keyakinan kebangkitan. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Ya, itu kisahnya ada tentang sebagian orang yang dia datang bawa tulang manusia.
dilemparkan kepada Nabi di depan Nabi, wahai Muhammad, ya, memangnya Allah bisa membangkitkan kembali manusia setelah jadi tulang seperti ini? Iya, bisa. Dan kamu di neraka. Itulah keyakinan yang banyak diulang-ulang dalam Al-Qur'an, ya, tentang keyakinan adanya hari kebangkitan. Itu keyakinan mukmin. Apakah hari ini masih relevan? Oh, masih relevan. Karena apa? Karena hari ini orang itu makin pinter katanya. Dan karena makin pinter, kalau kata orang Jawa itu apa? Makin pinter, orang pinter itu keblinger. Sehingga dia bisa jadi mengingkari, masa iya ada kebangkitan? Bagaimana? Ya, bersatunya kembali molekul ini dan itu. Menurut hukum fisika atau hukum biologi ini tidak ada. Nah, ini bisa jadi seseorang itu mengingkari kebangkitan karena dalam tanda kutip apa? Makin pintar tadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan banyak ayat tentang kebangkitan tersebut, salah satunya di dalam surat Yasin, ya. Demikian, Pak. Kalau kesimpulannya untuk keutamaan khusus tidak ada tentang hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan keutamaan khusus surat Yasin. Wallahu taala a'lam. Ya. Untuk masalah menuntut ilmu, karena kita sudah belajar, misalkan kita belajar tafsir tapi di luar guru yang gimana, sama soleh gimana, kita ngaji tafsir tapi di luar asatidz yang gimana salah gimana. Ya, sebaiknya ketika kita belajar, maka kita belajar dengan menggunakan rujukan yang sudah diakui dan juga sudah dijadikan sebagai sandaran ilmiah oleh para ulama, ya. Dalam hal ini misalnya kalau tafsir itu apa? Ya tafsir Ibnu Katsir misalnya. Tafsir misalnya Imam At-Tabari, yang tafsir-tafsir mereka ini alirannya itu apa? Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Al-Quran sendiri kalau misalnya tidak ada, ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Genrenya seperti itu. Bukan tafsir yang sifatnya tafsir bir-ra'yi. Tafsir bir-ra'yi itu apa? Menafsirkan dengan menggunakan akal. Atau misalnya tafsir, istilahnya tafsir batin. Pernah dengar, Pak? Tafsir batin. Tafsir batin itu ya menafsirkan dengan hal-hal yang tidak ada keterangannya tentang masalah itu. Yang ada adalah masalah batin, ya, yang kemudian apa? Cenderung menyimpang dari pemahaman tafsir yang telah diakui para ulama. Nah, bagaimana kalau misalnya seorang belajar dengan orang yang memang dia belum memiliki pemahaman yang lurus dalam beragama? Sebaiknya jangan. Kenapa? Karena ilmu ini kan akan menjadi agama kita. Al-ilmu huwad-din. Falyanzur ahdukum mimman ya'khudhu dinah, kata para ulama. Hendaknya seseorang itu dia memeriksa atau berhati-hati dari mana dia mengambil agamanya, ya. Bisa jadi tafsir ayatnya sama, tetapi kemudian apa? Ditafsirkan dengan pemahaman yang tidak sesuai. Nanti insyaallah ayat kursi di situ ada tafsir tentang asma wa sifat, nama dan sifat Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka bisa jadi seseorang akhirnya akan mengingkari sifat Allah sendiri. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, ya. Contoh. Ketika menafsirkan umpamanya tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy, ya. Ini masalah klasik. Maka istiwa itu sebagaimana kata Imam Malik bin Anas, istiwa itu memang sudah diketahui dalam bahasa Arab, maknanya itu tinggi dan di atas, ala wartafa', ya. Sehingga tidak boleh kemudian disimpangkan seperti sebagian orang, oh maknanya itu bukan istiwa tapi istaula, yang artinya berbeda, konsekuensinya juga berbeda. Istaula itu artinya menguasai setelah sebelumnya dikuasai oleh yang lain, ya. Jadi kalau misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dimaknai dengan Allah itu
istaula, menguasai arsy, setelah sebelumnya dikuasai yang lain, siapakah gerangan yang menguasai arsy sebelum Allah? Nah, kan itu. Jadi kesimpulan bahwa belajar Al-Quran, ya, tafsir lebih lagi, itu kita memang harus menggunakan rujukan yang ilmiah dan sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kenapa para sahabat? Ya, itu pembahasan tersendiri, Pak. Insyaallah taala mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan mendatang. Kita masih berada pada ayat kursi, ya. Ada kurang yang kami mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.